Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Parepare, Sulawesi Selatan akan mengadakan praktek percakapan coaching. Saya Itira SPDI dari UPT SMK Negeri 1 Parepare. Hari ini saya bertindak sebagai supervisor. Saya Lahir SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Hari ini saya bertindak sebagai seorang coach. Saya Margareta Tomlo SPD dari TK Kemala Bayangkari 04 Brimob. Hari ini saya bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Hedir, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ya, syukur alhamdulillah kalau sehat-sehat. Baik Pak Hedir, sebelum kita memulai percakapan ini, saya akan menyampaikan terkait pengamatan saya ini yang akan menjadi pengamatan nantinya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan ini Bapak nantinya dapat menerapkan alur cerita. Nah, yakni dengan cara sebagai berikut: ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tentunya Bapak juga harus memahami 3 kompetensi itu. Yang pertama, dalam kompetensi tersebut hadir secara penuh atau present. Yang kedua, Bapak juga harus aktif. Yang ketiga, pertanyaan Bapak itu harus berbobot. Nah, itulah rubrik yang akan kita jadikan acuan dalam pengamatan saya. Ya, bisa mungkin dipahami ya Pak? Ya, bisa Bu. Oke. Baik Pak Hedir, sebelum kita memulai percakapan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, siap Bu. Ya, boleh ya? Boleh. Ya, alhamdulillah kalau boleh. Pertanyaan saya yang pertama Pak, di sini kompetensi coaching apa yang akan Bapak terapkan atau kembangkan dalam percakapan nantinya? Jadi yang ingin saya terapkan nanti dalam percakapan adalah yang pertama adalah saya berusaha hadir secara penuh atau present. Yang kedua adalah mendengar secara aktif dari coaching. Ya. Oke ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, secara spesifik kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan? Saya secara spesifik akan kembangkan adalah saya berusaha untuk hadir secara penuh atau present. Oke. Baik, barangkali itulah pertanyaan yang bisa disampaikan dan sudah bisa dilanjutkan dengan pertanyaan coaching. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Baik. Saya melihat Ibu Eta hari ini agak murung. Ada masalah ya Bu? Iya Pak. Apakah bisa saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang bersama saya? Sangat bisa Bu, mengingat hari ini juga saya belum mengajar Bu. Begini Pak, saya punya masalah di kelas. Salah seorang anak didik saya itu Iya. yang bernama Arjuno, di kelas itu dia selalu mengganggu teman atau usil. Iya. Sehingga setiap hari pasti ada saja ulahnya setiap
hari ada pasti anak 1-2 orang dia menangis karena kegiatan dari gangguannya dari si anak ini dia usil. Ya, oh jadi intinya Bu, anak ini super aktif di kelasnya ya, Ya, berbeda dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, apa yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya ini? Yang saya ingin dapatkan dari kegiatan kita hari ini, perbincangan kita, mungkin saya nantinya akan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami ini. Nah, setelah saya bercerita dengan Bapak, saya akan mengetahui hal-hal apa yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan masalah anak didik saya ini. Wah, jadi ternyata masalahnya sangat kompleks ya Bu. Jadi ada permasalahan lain Bu ya selain dari yang Ibu sampaikan tadi? Iya Bu, iya Pak. Tadi yang saya sudah jelaskan, salah seorang murid saya ini karena kegiatannya selalu usil sehingga kegiatan proses belajar mengajar saya di kelas jadi terganggu. Ya, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu ambil dalam mengatasi hal tersebut? Saya merencanakan langkah yang saya ambil, yaitu pertama saya akan memanggil si anak itu dan berbicara langsung kepada saya. Kemudian saya menanyakan mengapa hal demikian ini sering dia lakukan. Ya, seperti itu. Luar biasa Bu, cara Ibu untuk mengenali mencari solusi dari anak ini. Jadi apakah Ibu Eta pernah mencari tahu ya atau mengambil inisiatif sehingga anak tersebut bisa berbuat lebih baik? Ya, setelah saya mengamati anak tersebut, saya menggali informasi juga dari orang-orang tua anak didik yang lain yang mungkin bertetangga dengan dia. Ternyata anak ini jumlah bersaudara 3 orang dan laki-laki semua. Kedua orang tua anak ini sama-sama bekerja, ayahnya di luar kota dan ibunya tinggal bersama dia. Dan setiap hari anak ini hanya diasuh oleh neneknya. Jadi kesimpulan saya mungkin kalau anak ini hanya ingin mendapat perhatian dari saya nanti. Oh iya, saya anggap memang kalau anak seperti ini kalau dia kurang komunikasi dengan orang tuanya itu pasti seperti itu ya Bu. Jadi menurut Bu Eta ini kira-kira kondisi yang ideal yang Ibu Eta mau harapkan seperti apa itu? Ya, saya menginginkan seperti ini Pak, kalau anak tersebut akan berhenti mengganggu temannya sehingga dia dan anak-anak lain bisa fokus dalam belajar di kelas. Wah, luar biasa Bu cara Ibu tentu mengenai ini. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, adakah ide-ide yang akan Ibu kembangkan untuk menangani yang tersebut? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi Pak, saya akan memanggil anak tersebut. Saya akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada dia karena anak ini masih usia TK ya Pak. Iya. Saya akan memberikan pemahaman mengenai perbuatannya itu, apa konsekuensinya jika dia sering melakukan itu. Dan saya juga berencana nanti setelah saya mengajar lagi, saya akan menyuruh anak tersebut duduk di dekat saya, di samping saya ketika saya mengajar, dan saya akan selalu mengingatkan keyakinan kelas yang kami sudah sepakati bersama, dan secara berulang-ulang. Ya, begitu ya Bu. Luar biasa Bu, sangat menarik dari pemaparan Ibu. Kira-kira adakah metode pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dan sudah berhasil Ibu terapkan di kelas Ibu? Ya, saya sudah membuat keyakinan kelas Pak, dan seperti yang tadi saya katakan, saya mengingatkan berulang-ulang terus kepada anak didik saya semua
sehingga mereka tidak melanggar kesepakatan kelas yang Ya. kami buat. Ya. Jadi pada intinya ibu ini mengharapkan bahwa kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu harus dipatuhi ya. Ya. Ya, semua warga kelas itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan kelas yang sudah ibu lakukan. Baik Bu, jika kita skalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira ibu di posisi mana? Nah, kalau menurut saya Pak, saya sudah mampu di skala posisi angka 9. Wah, sangat luar biasa Bu. Artinya hampir sempurna ya Bu. Rencana ibu untuk melakukan perubahan atau perbaikan yang hampir sempurna ini, kira-kira ada lagi Bu yang ingin diperbaiki? Ya, saya segera akan melakukan mulai besok ya Pak. Pada kegiatan kelas saya mengingatkan anak didik saya ini semuanya secara berulang-ulang kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan saya juga akan segera meluangkan waktu, memberikan ruang khusus kepada anak didik saya ini supaya dia bisa mungkin mengungkapkan perasaannya, bercerita sedikit kepada saya, dan dari situ saya bisa memberikan perhatian khusus buat anak didik saya ini. Wah, sangat luar biasa Bu, cara ibu dalam menata bagaimana nanti anak-anak ibu ini nanti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Bu, dalam mengelola tadi mungkin adakah teman atau siapalah yang bisa ibu ajak kerjasama bagaimana nantinya kelas itu bisa tertata dengan baik? Ya, saya tetap membutuhkan perhatian dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat saya di sekolah, dan satu yang penting Pak, saya juga memerlukan bantuan dari orang tua anak itu sendiri. Baik Bu, jadi pada intinya ibu mengharapkan ada kolaborasi antara semua warga sekolah ya, baik orang tua, siswa, guru harus aktif dalam hal bagaimana supaya menciptakan kelas ibu menjadi tertib. Baik, sebelum saya akhiri Bu coaching kita hari ini, kira-kira apa yang ibu rasakan atau kesimpulan yang ibu bisa dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, perasaan saya sudah sangat lega ya Pak, sudah sangat senang. Tadi saya murung apakah saya nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan anak saya ini melalui percakapan saya dengan Bapak. Saya bisa simpulkan bahwa anak ini hanya mau mendapatkan perhatian penuh dari saya, kemudian teman-temannya, dan karena itu kedua orang tuanya sama-sama bekerja, tidak mungkin full mendapatkan waktu buat si anak. Jadi mungkin dia dengan kegiatan itu dia sering usil mencari perhatian selalu sama buat kami guru-guru dan teman-teman anak tersebut. Ada lagi Ibu selain itu? Sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ita atas kerjasamanya. Saya mengharapkan bahwa apa yang Bu Ita telah lakukan itu bisa kedepannya lebih dikembangkan lagi, dan tentunya harapan kita bersama ya bahwa kita sebagai pendidik harus betul-betul bagaimana memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita, bahwa mereka ini adalah generasi pelanjut harapan bangsa ini. Mari kita dengan ikhlas dan berupaya semaksimal mungkin terus melakukan perubahan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hidin, saya sudah mengamati tadi proses coachingnya dengan Ibu Eta. Di sini saya mencatat beberapa hal terkait dengan proses yang telah Bapak lakukan dengan Ibu Eta. Namun sebelumnya di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, bisa ya Pak? Ya bisa Bu, bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, yang pertama di sini apa yang Bapak sudah lakukan dari coaching tadi dan apa yang sudah berjalan dengan baik? Jadi yang saya sudah lakukan tadi dengan rekan saya bahwa ternyata beliau ini
sebenarnya sudah sangat baik dalam hal menata siswanya. Cuma ada sedikit kendala, beliau ini ada satu siswa yang bermasalah. Dan saya juga sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan dengan alur tinta. Kemudian saya menggali potensi dari ibu bagaimana bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Dan alhamdulillah di akhir dari percakapan kami dia juga sudah bisa memberikan solusi dari masalah yang telah dilaluinya. Oke. Nah, jadi catatan saya Pak, saya melihat bahwa Bapak sudah menerapkan prinsip dari seorang coach ya. Selanjutnya Bapak juga sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu menerapkan pertama tadi sudah hadir secara penuh atau present. Terus kedua tadi itu Bapak sudah mendengarkan dengan aktif. Terus terakhir adalah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, oke Pak Hedir, selanjutnya dengan melakukan percakapan dengan alur kita, saya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, alhamdulillah. Dan pertanyaan terakhir Pak, sebelum kegiatan ini diakhiri, kegiatan akhir kita yakni kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan tingkatkan lagi? Jadi tadi setelah saya melakukan coach dengan Ibu Eta, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menata, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nantinya bisa memunculkan yang dulunya itu misalnya hanya satu ide bisa memunculkan beberapa ide yang lebih potensial laginya. Oke, mantap ya. Nah, bagus sekali. Nah, dari diskusi kita hari ini Pak, bisa dilakukan dan bisa ditingkatkan lagi ya. Dan sangat membantu coach kita ini tadi untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Jadi Pak Hedir bisa meningkatkan beberapa lagi pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, semoga dengan masukan-masukan saya ini pada kegiatan selanjutnya Pak Hedir juga selalu berlatih untuk kedepannya, insya Allah. Siap. Ya, oke, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semangat terus. Selamat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.